home. Ketemu lagi dengan Madam Suki. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Semoga kita selalu sehat dan diberikan panjang umur. Amin. Oh ya, hari ini Madam Suki kembali lagi dengan prediksi yang gak kalah menarik tentang tentunya berita yang lagi viral, ya kan? Karena kita kan sebagai warganet itu pasti kepo-kepo. Akhirnya yang kepengen tahu benar nggak sih masalah ini, atau cuma main-main aja, atau cuma settingan aja. Ayo kita kupas hari ini dengan kartu-kartu yang akan memberikan prediksi atau gambaran tentang apa yang terjadi. Oh ya, buat kamu yang pertama kali kesasar di channel Suki and Diego ini, aku si pemisi kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Tidak mau lama-lama, apakah yang akan kita bahas saat ini, yaitu kabarnya si Dewi Persik dan siapa sih, Nikita Mirzani ya, yang kita panggil Nyai itu ya, atau wanita Amazon, saat ini sedang berselisih, atau anyway mereka lagi marahan gitu kan. Mungkin kalian tahu kan, berawal dari postingan si Mirza ini, si Nikita Mirzani ini akhirnya menjadi menjadi satu gosip gitu. Karena kabarnya yang menyebarkan itu, atau yang membuat si Dewi Persik ini panas, kebakaran, kayak kebakaran deh kayak gitu, itu berawal dari netizennya. Oke, kayaknya kita harus menayangkan atau mereview kembali sebuah peristiwa yang pernah terjadi sebenarnya tahun 2020 ya. Waktu itu kasusnya nggak lebih mirip-mirip seperti ini. Oke, coba kita lihat ya. Fans itu ngapain gue bilang bahwa lu tuh punya bidang sendiri. Gue nggak mungkin bisa jadi kayak Nikita Mirzani, atau Nikita Mirzani jadi gue. Bener dong Beb, kita kan punya porsi lain-lain. Eka bukan penyenyong, gue tukang cari ribut. Gak apa-apa, tapi kan ibaratnya kan sekarang bagaimanapun lu udah punya anak, lu baik, lu sayang sama temen, dan gue respect sama lu. Dan Bang Fahmi, Kak Fitri, semua sayang sama lu. Begitupun lu juga orangnya baik sebenarnya gitu, ke gue pun juga baik. Tapi kita bisa gak baik sama orang yang bermasalah sama kita, bener gak sih Beb? Bener, tarik napas, minum air putih dulu. Dia orang gila deh. Gue gini, kenapa orang-orang jadi gini? Jadi yang benci sama lu semua tuh pada seneng lihat Dewi Persik ribut sama Nikita Mirzani. Iya, yang benci sama Eka seneng, yang benci sama Iye juga sama-sama seneng nih, udah pada kemana-mana ini video. Ember, entar yang bencong-bencong yang ngatain lu tuh Beb, entar seneng ketawa dia tuh Beb. Tahu nggak? Ini tangting. Kenapa sih mau Dewi Persik? Agak ada orang giling. Apanya? Berantem apanya yang mau diberantemin? Tadinya gue gini, harusnya ya kita itu sekarang ini nggak usah bahas di Instagram. Lu sih keburu takaran dulu, maksudnya ada apa sih Beb? Harusnya di pagi-pagi ambiar Beb, lu sama gue muter-muter gulung-gulung, biar sekalian tuh pada ketawa di sana. Ya benar. Eka nggak mau kalau sama Iye. Dulu aja ya berantem sama ini aja Eka bela loh. Oh bagus. Lu kan sayang sama gue Beb. Lu nggak bisa marah sama gue. Karena kan lu cinta sama gue aslinya. Jadi lu boleh kalau marah-marah sama yang gini. Cinta dong, kalau nggak cinta nggak dibelain dong sama yang gini. Gimana sih? Tetep dong. Bikin ini deh, bikin Indonesia gempar deh, Dewi Persik. Nah, saat ini
Ya namanya juga wanita ya, Bo ya. Kalau wanita ketemu udah marahan, itu kan udah tahu kayak gimana ya. Tetapi gimana ya, aku sebagai wanita juga merasa risih sebenarnya. Tapi kenapa sih Madam Suki kenapa sih kok sekarang ini eh apa ya, terlalu ini ya, banyak sekali untuk mengomentari para para artis atau hal semacam itu. Anyway, kita nggak bisa menutup sebelah mata bahwa apa yang terjadi dengan selebriti ya, dengan artis, dengan politikus dan apa-apa yang sudah terjadi di dunia ini, apalagi namanya selebritis dan artis ya. Pasti orang seperti kita, orang awam seperti kita itu seperti mencontoh mereka. Nah, anyway aku juga pengen pengen apa ya? Kayaknya pengen kasih tahu gitu ya. Pengen kasih tahu kepada kita semua untuk menjadi wise kepada diri sendiri. Karena menurut aku apa yang mereka lontarkan di sosial media itu udah nggak pantas lagi, ya kan? Nah, kayak gimana sih? Coba kita kulik video mereka yang terbaru. Ngandung berarti lu dikutuk sama Tuhan. Rahim lu busuk, burik. Nanti biasanya burik ngomel-ngomel. Ntar siapa tahu dia dapat anak bencong, tapi lakinya yang sekarang kan hombreng alias babu yang bisa diperbudak. Kalau laki-laki punya kerjaan mana mau dibudakin. Najis banget. Coba cek dari mana gue pernah nyenggol dia. Si burik dari mana? Gue tanya. Coba cek di sisi mana yang gue ada. Dia kan gila. Kayak lu gak tahu aja netizen. Lah, sok manas-manasi jadi kompor. Gua tahu laki lu tuh homo, pacarnya banyak, temen ininya simpenan ini. Kalau gue Dewi Persik bodo amat, laki gue homo, kawin lagi. Laki gue ibaratnya simpenan perempuan banyak terus ketahuan gue, kawin lagi. Orang banyak yang cinta sama gue kok. Ngapain repot-repot? Ngapain pusing-pusing kepala? Laki nggak bener kawin lagi. Yang penting jangan brojol anak satu laki-laki lain, brojol lagi. Terus nanti kayak jengger, kayak ayam terus lama-lama kalau kebanyakan melahirkan. Makasih sayang. Ada netizen yang ngomong barusan di live kalau mami ngomong anak Nikmir beda-beda loh. Faktanya kan memang beda-beda. Iya kan? Bener nggak? Lah, tuh sekarang aku suruh punya anak dengan laki-laki yang berbeda. Oh, setiap prinsip orang yang beda-beda. Kalau saya nggak mau. Gitu loh. Sudah tahu kan gimana hebohnya kalau para wanita ini lagi berantem dan itu oh my god. Oke, menurut kalian apakah apa yang dikatakan oleh Dewi Persik atau Nikita itu menjadi satu pembenaran, ya kan? Pastinya tidak, ya kan? Karena apa ya, ada kata-kata yang memang tidak pantas diucapkan, seperti Nikita bilang bahwa si Dewi Persik itu ini kan menyangkut hak otoritas Tuhan ya. Seperti yang dilontarkan oleh si Nikita itu sangat-sangat menyakiti tentu ya. Yang mana ia mengatakan bahwa si Dewi Persik ini nggak punya anak, mandul, bla bla bla, ya kan? Yang mempunyai suami yang begini ya. Aku aja yang wanita kayaknya, aduh, gimana? Ngeri ya ketika melontarkan kata-kata seperti itu. Rasanya sangat menyakiti. Anyway, rasanya perempuan-perempuan yang bukan Dewi Persik ya, perempuan-perempuan di luar sana yang mendengar kata-kata si Nikita ini menjadi bergidik gitu kan ya, yang akhirnya akan membuat suasana menjadi nggak enak lagi. Belum lagi kasus Ayu Ting Ting ya yang masih beredar kemana-mana dan akhirnya sekarang ada perselisihan
antara dua artis beken di Indonesia yang akhirnya mereka ketika dua orang atau beberapa kelompok itu marahan atau berselisih seperti ini, semua yang negatif-negatif itu pasti akan keluar. Semua yang menjadi aib-aib itu akan menjadi menjadi keluar ya. Mau nggak mau itu akan keluar gitu loh. Dan di sini ada orang-orang wanita-wanita yang belum memiliki anak, pastinya akan tergores hatinya oleh kata-kata si Nyai ini ya kan. Tetapi kemudian hal itu dilontarkan kembali oleh si Dewi Persik ini, yang tadi kalian juga dengarkan sendiri, ada kata-kata yang sangat menyakiti juga, memiliki 3 orang suami dan masing-masing memiliki anak, seperti itu brojol atau jengger. Eh, di sini aku yang oh my god sedih, tapi aku juga geli gitu kan ya dari kata-kata si Dewi itu mengatakan jengger. Itu kan aduh my god, sorry to say ya, itu sangat-sangat sangat-sangat kotor ya, kata-kata itu sangat-sangat kotor. Belum lagi nanti Cindy kita akan mengatakan hal-hal yang kotor juga seperti itu, jadinya nggak selesai-selesai. Tapi anyway, dari masalah ini kira-kira kita itu pengen tahu ya, kepo gitu. Sebenarnya masalah ini apakah settingan ataukah memang mereka ini benar-benar marahan gitu loh? Apakah mereka ini benar-benar musuhan gitu, seperti yang memang terlihat di mana ya, di layar kaca atau media yang berseliweran saat ini. Oke, aku mau lihat dan aku akan melihat secara di sini secara acak apa sih yang terjadi dengan mereka ini. Oke, dan aku akan melihatnya berdasarkan feeling aku. Sekarang aku akan memilih. Sebelum nanti aku akan membuka apakah ini settingan atau tidak, aku akan memberikan sebuah gambaran ya, karena tarot ini adalah sebuah media untuk mengintip sebenarnya. Nah, buat kamu yang mengatakan atau berpendapat bahwa kenapa tarot ya kan? Tarot itu untuk orang Indonesia atau beberapa orang ya merupakan sesuatu yang berkaitan dengan magic ya, sesuatu yang berkaitan dengan klinik ya. Anyway, aku mau kasih tahu di sini bahwa sebenarnya tarot itu adalah sebuah keahlian untuk membaca energi ya. Jadi ini sedang membaca energi orang yang sedang dilihat ya. Bagaimana aku melihatnya? Aku melihatnya melalui pikiran alam bawah sadar orang tersebut ya. Jadi di sini jelas bahwa tarot bukan mengkaitkan atau berhubungan dengan klinik atau magic, tidak seperti itu ya. Baiklah. Di sini aku memilih sebuah kartu yang menurut aku kartu ini mewakili dari kedua artis tersebut ya. Jadi ini kita dan siapa ini, Dewi Persik, atau kita semua ya mewakili ya, karena ini diwakili oleh 2 figur tadi itu. Kita semua ya. Everybody has story, everybody has problem. Semua orang mempunyai problem. Ini kita memiliki problem, Dewi Persik juga memiliki problem ya kan. Nah, sebenarnya kondisi ini dipicu oleh netizen mereka masing-masing ya. Netizen itu adalah orang-orang yang mereka memiliki cinta ya, memiliki cinta kepada orang yang dipujanya. Biasanya kenapa sih kita itu menjadi seorang follower ya? Seorang follower itu terjadi karena kita menyukai orang tersebut dari cara hidupnya, karakternya, dan sepak terjangnya atau apapun yang sudah dihasilkan seperti itu. Tentu saja followernya si Dewi Persik dan si Nikita ini banyak banget ya kan. Mereka pasti
mereka menjadi satu follower karena mereka mungkin mereka menyukai suaranya si Dewi yang cantik ya, secantik orangnya seperti itu. Karena dia seorang penyanyi yang memiliki suara yang luar biasa cantiknya ya, dengan cengkoknya, dengan ciri khasnya si Dewi ini. Dan beberapa orang lagi atau orang lain menyukai Nikita karena dia seorang yang berani, ya kan? Di sini karakternya dia adalah orang yang berani, single parent yang sukses, yang mempunyai usaha di mana-mana, ya kan? Dia juga vokal, dia meneriakkan kebenaran, ya kan? Dengan gayanya si Nikita, orang pasti suka lah dengan Nikita ini kan? Dia juga orang yang berani, nggak munafik, ya kan? Dengan cara pakaian dia, apa adanya dia. Itu si Nikita ya, nggak dibuat-buat orangnya. Lu mau suka, lu nggak suka, itu Nikita. Dia don't care, dia mau menjadi dirinya Nikita sendiri. Itu yang memang kita sukai dari Nikita ya. Jadi apa adanya dia. Nah, kembali lagi, setiap orang memiliki cerita dan kisah masing-masing. Ketika seorang netizen mengatakan atau menyampaikan kepada pujaannya, Dewi begini loh, begini loh mami, begini, pastinya ada hal-hal yang memang apa ya namanya, follower netizen dan orang yang dipuja, ya kan, sebagai orang yang dipuja, Dewi ini tentulah memiliki ikatan emosional, ya kan. Nah, mungkin pada saat itu si Dewinya lagi mellow karena mungkin capek, mungkin dia pada saat ini kan dia terlibat oleh apa ya, kegiatan-kegiatan sosial, ya kan, dengan Lucinta Luna, something like that yang aku dengar. Akhirnya membuat dia itu yang merasa emosinya kebawa, akhirnya menjadi sensitif seperti itu ya. Oke. Nah, setelah menjadi sensitif, apa yang terjadi? Aku mau milih lagi kartunya. Hanya beban-beban yang dia rasakan itu tumpah pada saat itu. Orang yang mempunyai beban, jangankan seorang artis ya, yang punya kesibukan yang luar biasa, ya kan? Namanya luar biasa itu ya, apa ya, kegiatan-kegiatan yang nggak umum, ya kan? Ibaratnya saja kegiatan-kegiatan itu banyak sekali memforsir energinya. Nah, itu bisa kita katakan beban ya. Belum lagi beban-beban pikiran atau energi yang terkuras dari kegiatan physically itu membuat dia akhirnya terpancing pada saat ini. Akhirnya dia menjadi emosi. Nah, kelihatan di sini bahwa keduanya ini akhirnya memiliki sebuah apa ya, atau tindakan-tindakan yang akhirnya di luar kendali. Ini yang aku lihat. Ya, baik si Dewi dan si Nikita. Nikita ini juga akhirnya menjadi seorang yang terpancing gitu loh. Terpancing oleh suasana-suasana yang akhirnya merembet kemana-mana. Ya, mungkin dari pihaknya si Nikita ada teman-temannya yang mengatakan, udah Nyai nggak usah diladenin, lu kan pernah punya masalah dengan si Dewi itu kan orangnya begini-begini. Akhirnya si Nikita ini mencoba untuk tidak terpancing pada awalnya, tapi saat ini dia terpancing. Oke, dari masalah ini apa yang akan kita pelajari dari psikologi keduanya ya, karena memang tarot ini sebenarnya adalah kartu yang membaca tentang psikologi juga ya. Oke, sebelum aku lanjut, buat kamu yang memiliki masalah-masalah, misalkan kamu saat ini sedang menghadapi dilema, ingin bercerai, atau hal-hal yang keputusan-keputusan yang besar mau diambil ya, silakan datang ke aku untuk reading tarot ya. Kenapa tarot? Tarot digunakan pada tahun 1400 sekian ya, untuk kita manusia terhubung dengan inner wisdom kita,
Dulu, zaman dulu tahun 1400-an itu, di mana teknologi tidak digunakan atau kita belum memiliki fasilitas-fasilitas atau teknologi-teknologi yang secanggih ini, kita nggak tahu ya. Kalau dulu mana ada sih kita datang ke psikolog atau psikiater atau orang-orang yang berkompeten yang memang membantu dengan untuk urusan-urusan kita ya. Pada saat itu orang-orang menggunakan, orang-orang pinter atau orang-orang spiritual pada umumnya menggunakan kartu tarot sebagai media agar mereka terhubung dengan inner wisdom mereka sendiri. Anyway, saat ini pun tarot sangat populer dan digunakan untuk mengobati, bahkan ya untuk menghealing orang, untuk kepentingan-kepentingan yang luar biasa yang seperti aku lakukan saat ini juga ya. Jadi banyak sekali klien-klien aku yang datang, mereka misalkan ingin melakukan tindakan bunuh diri, ya kan? Itu bisa disembuhkan dengan cara lain, tapi setelah melihat kartunya dulu. Oke, misalkan kemudian ada orang yang ingin melakukan keputusan bercerai, ya, dilihat dulu di kartunya, ada nggak solusinya. Ternyata setelah nanti dilihat di kartunya itu, perkawinan itu masih bisa aku selamatkan. Setelah itu nanti mereka akan masuk ke program namanya paket cahaya, ya. Nah, ada juga klien aku yang nanti setelah dilihat di kartu ini, ternyata perkawinan itu nggak bisa diteruskan. Ya, nanti juga akan dibantu di paket cahaya itu bagaimana agar keduanya bisa tidak bersama lagi, tetapi dengan cara yang terbaik. Itu yang aku lakukan. Ya, karena ketika nanti mereka bertahan kepada hubungan yang tidak membuat mereka berkembang kemana-mana, itu akan menjadikan hubungan yang menjadi kerdil, ya, menjadi tidak membawa mereka kemana-mana, dan akhirnya nanti mereka bercerai. Seperti itu. Jadi nanti medianya adalah tarot. Setelah tarot apa? Aku arahkan ke paket cahaya, karena paket cahaya ini adalah sebuah program yang nanti akan membuat karakter orang tersebut menjadi baik, menjadi bertumbuh, menjadi menjadi stabil, menjadi harmoni. Atau mereka yang nanti memiliki trauma seperti trauma masa kecil, ya, inner childnya terluka atau inner emotionnya yang terluka, ya, akan aku perbaiki di sini. Tapi setelah melihat kartu tarotnya, setelah reading. Bagaimana terhubung dengan Madam Suki? Silahkan untuk melihat deskripsi di bawah. Atau kalian coba untuk melihat video-videoku yang lain, ya kan? Lihat di sana. Coba kalau memang tertarik dengan healing paket cahaya atau reading tarot, silakan buka playlist. Itu gunanya playlist, ya, supaya kita bisa melihat video-video apa aja sih video-video dari Suki and Diego ini yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah tadi. Masalahnya si Dewi Persik dan Nikita Mirzani. Oke, aku akan memilih kartu yang touch my heart. Oke, kita melihat secara psikologi, atau ini tepatnya adalah pesan dari kartu tarot ini tentang kejadian ini. Oke, karena aku takut karena ini kan perkataan itu seperti api, ya, percikan-percikan api, ya. Nah, itu adalah kekuatan dari perkataan, ya. Nah, ketika percikan-percikan api ini nanti terlontar, pleng, 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 akan menjadi sebuah kebakaran yang sangat besar, ya. Kebakaran ini nanti akan menjadikan
Jadi kalian itu lucu ya, lucu banget. Apapun yang terjadi di Indonesia itu nggak akan lepas apa, nggak akan begitu aja ya hilang begitu aja, nggak. Seperti juga kasus misalkan politikus ya, misalkan kubu A dan kubu B itu berantem ya kan, seperti pilpres aja waktu itu ya. Eh, Kubu A dan kubu B ya kan, kalian ini bertengkar. Kalian saling menonjolkan kelebihan dari apa yang kalian pilih ya kan, begini. Kalian juga membeberkan apa yang kalian tidak tahu, itu menjadi kelemahan apa dari yang kalian unggulkan ya, dari orang-orang yang kalian unggulkan ini. Oke, setelah pilpres kan sudah ya. Apa yang terjadi? Kalian tuh masih berantem gitu loh. Kan lucu. Sementara orang-orang yang ada di politician ya, mereka yang memang terjun di politikus ini, mereka udah baikan, udah minum kopi bareng-bareng, udah ngobrol hahaha, udah silaturahmi. Nah, netizen ini masih berantem gitu. Itu sama kondisinya dengan kubu si Dewi Persik, si Mami dan si Nyai ini ya. Nah, kalian tuh heboh sendiri, akhirnya heboh sendiri ya kan, heboh. Jadi kalau genderang itu ya, itu kan ditabuh itu dua sisi. Nah, seperti itu, jadinya rame gitu. Ya, jadinya yang rame itu nanti bakalan adalah si netizen ini. Kalian saling serang. Nah, tetapi aku takutnya di sini karena kata-kata yang tadi percikan-percikan api itu akhirnya akan menyakiti satu sama lain ya kan. Si netizen ini akan terbelah nanti. Si netizennya si Nyai sangat sangat sayang sekali sama si Nyai ya kan, dengan sepak terjangnya dia, dengan kesuksesan dia, dengan keberanian dia. Nah, ketika si Nyai mengatakan, dia itu kan kamu itu kan mandul gini kepada si Dewi. Makanya kalau wanita itu kan harus punya anak bla 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 yang kita tahu ya. Nah, itu akan hurt loh. Akan sangat menyakiti dari followernya si Nikita sendiri. Gimana dong? Mereka udah sayang banget sama si Nyai, tetapi mereka juga akan terluka dengan kata-kata si Nyai, karena background mereka ya kan, wanita-wanita ini mereka sangat mendambakan anak, udah puluhan tahun menikah tetapi belum punya anak ya kan. Nah, itu kan otoritas Tuhan ya. Nah, hati-hati Nikita, di sini kamu akan menyakiti hati follower kamu juga sayang ya. Nah, sebaiknya juga si Dewi ya, si Dewi melontarkan kata-kata yang dari 3 anak, si Nikita mempunyai 3 anak dari 3 bapak. Nah, demikian juga dengan si Dewi ya, followernya Dewi yang mencintai dia itu akan yang hurt ya, ketika misalkan mereka memiliki pengalaman atau cerita yang sama seperti Nikita. Gimana dong? Wah. Oke, pesan dari kedua selebritis yang papan atas di Indonesia ini ya. Pesannya adalah pesannya adalah this is time to practice gratitude ya. Jadi harus sama-sama introspeksi untuk kedua figur ini ya, Dewi dan Niki ya. Please kalian saling introspeksi. Karena kalau nanti perseteruan ini semakin dibesarkan ya, semakin nanti seperti yang tadi aku bilang bahwa percikan-percikan api ini akan kemana-mana, itu sangat-sangat merugikan kalian sendiri ya, merugikan kalian sendiri. Dan satu lagi yang aku mau kasih tahu adalah childish emotion. Di sini ada emosi yang terlalu kekanak-kanakan ya,
sebagai seorang wanita dewasa, kita sudah punya anak, kita sudah punya keluarga, atau mungkin pernah gagal dalam berumah tangga beberapa kali, dan juga itu seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih matang, bahwa kegagalan itu sesungguhnya adalah cara semesta untuk menyodorkan sebuah kenyataan supaya kita belajar menjadi pribadi yang ini ya, yang matang. Karena kalian ini adalah public figure. Karena kalian ini adalah orang yang dilihat, dicontoh, ya. Jadi karena kalian adalah orang yang dicontoh, tentunya sangat harus dijaga. Benar, kita ingin menjadi diri kita sendiri, tetapi ada hal-hal yang tabu yang seharusnya kita nggak perlu untuk ucapkan. Karena itu bukan hanya menyakiti pribadi Nikita atau pribadi Dewi, ya kan? Tetapi menyakiti follower kalian. Nah, di sini loh ya. Jadi harus ada introspeksi. Ya. Kalau bisa ini segera dihentikan, karena ini adalah seperti aku bilang bahwa ini ada childish emotion, ya. Jadi sangat disayangkan kalau Nikita dan Dewi berantem, ya. Kalau sudah berantem, akhirnya akan keluar semuanya. Ini sangat tidak smart menurut aku. Oke, kita berharap Dewi dan Nikita agar bisa untuk perbaikan kembali. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini settingan atau ini benar-benar mereka sedang marahan? Kita tahu tahun 2020 mereka pernah terjadi hal seperti ini, dan saat ini sepertinya ini adalah, tahu artinya? Ya. Jadi bisa jadi ini adalah settingan. Bisa jadi adalah settingan untuk kepentingan publik. Tetapi ada kartu yang keluar di sini. Bisa jadi ini akan menjadi musuhan beneran. Karena sesuatu yang awalnya dikemas menjadi sebuah settingan, itu akan menjadi beneran ketika ini akhirnya nggak bisa dikontrol. Karena aku melihat ada childish emotion, ya. Karena childish emotion tadi itu akhirnya membuat mereka benar-benar marah, benar-benar terbakar oleh settingan yang dibuat sendiri. Seperti itu. Oke? Yang harus kita semua belajar dari sini adalah introspeksi. Ya. Jadi baiknya kita belajar dari banyak hal, dan aku juga berharap untuk netizen Indonesia kita semua akan menjadi orang-orang yang benar-benar wise dalam hal ini, ya kan? Anggap sajalah ya, Nikita dan si Dewi ini sedang memberikan satu hiburan atau entertain kepada kita, ya, yang saat ini memang lagi kepanasan dua-duanya seperti itu. Tetapi kita sebagai netizen sebaiknya kita harus mendamaikan juga, ya, mendamaikan. Gimana, ayo sebagai followernya si Niki dan followernya si Dewi, kita upayain yuk mereka menjadi baikan lagi. Karena pada awalnya mereka berantem seperti ini itu dari netizen juga. Oke, begitu saja prediksi dari Madam Suki, si pembisik kartu. Nanti kita... Oh ya, untuk mendukung channel ini atau untuk mensupport, silahkan kalian titip like. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan tanda lonceng ya, supaya Madam Suki
bisa bersemangat lagi untuk memberikan prediksi-prediksi melalui kartu-kartunya. Ya, kalian mau kan dibisikin? Oke, dan untuk kalian yang ingin, maksudnya Madam Suki mau prediksi apa, silakan aja kasih komentar di bawah ini. Begitu saja ya.